Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan website panel yang telah kami buat untuk UAS. Dan sebelumnya kami akan menjelaskan dulu progres terakhir dari proyek website kami ini, di mana kami telah memindahkan seluruh front end atau tampilan dari website yang kami buat pada saat UTS ke CodeIgniter ke bagian UAS ini dan dicocokkan dengan framework CodeIgniter. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Alif Tor Al-Kausar, ada Anwari Pasha Akbar, ada Irfan Malik Azanta, dan ada Alfanza Ivanda. Baik, untuk pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai front end dashboard. Jadi untuk front end-nya bisa dibilang hampir sama persis dengan apa yang telah kami buat pada UTS dan telah kami jelaskan pada video UTS kemarin, di mana di sini terdapat kontainer yang berisi div atau bagian yang akan menampilkan image, bagian yang akan menampilkan nama, email, username, NIM, fakultas, prodi, dan deskripsi yang ada. Kemudian di bagian bawah terdapat bagian kontainer yang menampung 2 buah button yang akan mengarahkan satu ke bagian edit profil dan yang satu ke bagian logout. Kemudian di bagian front end edit PHP sama saja dengan project UTS kami kemarin yang sudah dijelaskan, di mana di sini terdapat kontainer yang isinya adalah beberapa form yang di mana form pertama adalah form yang kami gunakan untuk mengedit foto profile. Form kedua adalah form yang kami gunakan untuk mengedit data diri berupa username, email, nama, NIM, fakultas, prodi, dan deskripsi. Dan form yang terakhir kami gunakan untuk mengubah password. Dan di bawah terdapat button save yang berfungsi untuk mengsubmit form di atasnya, dan ada button cancel yang akan membatalkan perubahan yang telah kita buat dan mengirimkan kembali ke dashboard. Kemudian terdapat page front end untuk login yang seperti sebelumnya, sama saja dengan project UTS kami sebelumnya, di mana terdapat kontainer yang berisi judul login dan berisi form yang akan menerima inputan berupa username atau email dan password. Kemudian terdapat 2 button, di mana button pertama adalah button yang bertipe submit untuk submit form login tadi, dan yang button yang kedua adalah button yang akan mengirimkan kita ke page register apabila kita belum punya akun. Dan yang terakhir adalah page register, sama saja seperti sebelumnya. Di sini terdapat kontainer yang berisi judul register dan form dengan metode post yang akan menerima inputan nama lengkap, username, email, password, dan di bawah terdapat button register
yang bertipe submit yang akan mengirimkan post dari form register, dan terdapat juga button sudah punya akun yang akan mengirimkan user ke page login. Kemudian kami melakukan beberapa perubahan di bagian controller, di mana di bagian edit, login, dan register kami tambahkan sebuah array message, dan ada beberapa perubahan pengkondisian yang akan dijelaskan oleh Anwari Fasya dan Ivan Malik Azanta. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan ke Anwari Fasya Akbar. Baiklah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai message ya. Message itu sendiri, kalau kemarin kita sudah punya rules-nya ya. Rules itu untuk mengatur harus sesuai rules itu kalau kita isi sebuah form. Jadi message ini bakal muncul kalau misalnya ya, di sini kan ada uname required itu harus berisi. Nah, kalau kita menginputkan dengan inputan yang tidak memiliki isi ya, atau kosong, maka akan muncul sebuah pesan the username field can be empty. Jadi kita harus mengisi terlebih dahulu baru bisa submit. Nah, kemudian min length ini kalau kita mengisikan kurang dari 3 karakter sesuai aturan kemarin, dia akan muncul tulisan username must have at least 3 karakter. Max length juga sama, kan aturan kita harus lebih dari 20 karakter. Kalau kurang berarti kalau harus kurang dari 20 karakter, kalau lebih berarti akan muncul tulisan username must not have more than 20 karakter. Is unique. Is unique ini username kita kan di rules-nya kan harus is unique ya. Is unique itu sendiri kan artinya berbeda dengan yang ada di database. Kalau username kita sama dengan yang ada di database, maka kan muncul tulisan username already exist. Artinya username sudah ada. Kemudian email juga seperti itu, required harus diisi. Kalau tidak berisi akan muncul pesan di email page can be empty. Dan length juga harus minimal 6 karakter. Kalau kurang maka akan muncul pesan email must have at least 6 karakter. Sama max length-nya juga harus kurang dari 100 karakter. Kalau lebih maka akan ada tulisan email must not have more than 1000 karakter. Valid email ya. Kan di email, di rules email itu ada rules valid email. Valid email ini berarti email yang di-input itu haruslah berupa email. Kalau dia bukan berupa email, maka akan muncul tulisan email is not valid. Is unique juga sama, artinya emailnya harus berbeda dengan yang ada di database. Kalau sama maka akan muncul tulisan email already exist. Artinya email sudah ada. Name juga. Name required harus berisi, kalau tidak berisi dan name can be empty. Dan length kalau dia kurang dari 3 karakter, ada tulisan your name must have at least 3 karakter. Next length-nya juga kalau dia lebih dari 100, maka akan muncul tulisan your name must not have more than 1000 karakter. Berikutnya mengenai condition di edit, maka akan dijelaskan oleh Ivan Malik Azanta. Baik, terima kasih dari Pak Akbar. Lalu untuk perubahan yang lain ya, yaitu validasi. Fungsi validasi sekarang mempunyai parameter baru lagi berupa message tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Akbar. Dan juga untuk flash data di session kita ubah namanya dari MSG jadi uname error yang berisi ya array berupa error-error yang ada jika ada error-error. Lalu kita tambahkan else ya, logic else. Logiknya kita masukkan semua ke dalam else tersebut karena ada beberapa kendala kemarin harusnya tidak mau mengaplikasikan dirinya sendiri. Kalau dimasukkan else baru mau. Lalu untuk path dan image ya, pada dasarnya sama saja seperti tadi. Ya.
sama saja seperti tadi. Saya rasa tidak perlu dijelaskan untuk message-nya, untuk rules-nya sendiri, cuman berbeda di flash datanya. Flash data di sini namanya pass error dan validasi dan semuanya sama. Ada else juga, logiknya dimasukkan di else ke image ya, ke image. Kita punya message juga. Lalu validasi rule atau message-nya ya. Dan ini namanya tuh untuk nama flash datanya itu image error. Ya. Lalu kita tambahkan else, seluruh logic kita masukkan di else itu. Ya. Lalu kita maju ke login ya. Untuk login silakan Pasha dijelaskan untuk message. Baiklah, terima kasih ya Mas Anta. Jadi kemarin kan sudah ada rules ya di login. Terusnya berupa uname required, pass required yang artinya harus diisi. Nah, di sini kan harus kita tambahkan sebuah message ya, supaya muncul sebuah message uname, misalnya uname ya, required tadi ya. Kalau kita tidak mengisikan username, maka akan ada tulisan please fill your username or email. Nah, begitu juga dengan password ya. Password juga harus required, harus berisi. Kalau tidak berisi, maka akan muncul pesan please fill your password. Yang artinya silakan isi password Anda. Oke, baiklah, selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh Irfan Monika Zanta mengenai pengisian. Baik, terima kasih Pasha. Lalu seperti tadi sama saja terdapat parameter baru di validate-nya. Lalu untuk flash data sendiri MSG tidak diubah, hanya ya seperti tadi ya. Lalu untuk else-nya seluruh logic kita masukkan ke else semua sekarang. Ya. Paling tidak itu. Lalu kita maju lagi ke register. Untuk register silakan Pasha. Baiklah, terima kasih ya Pak Zanta. Ini masih sama seperti tadi ya. Message tadi gunanya untuk menandakan pesan kalau tidak sesuai dengan rules yang kita bikin. Di sini uname ya. Misalnya kita masukkan username dengan apa? Misalnya minlengnya kita langgar. Misalnya kita masukkan kurang dari 3 karakter, masukkan itu tulisan username must have at least 3 karakter. Nah, di bagian email juga seperti itu. Misalnya kita masukkan kan ini ada rules valid email. Valid email itu artinya email yang kita masukkan haruslah berupa email. Kalau kita masukkan bukan berupa email, misalnya ini sebuah email saja misalnya ya, maka akan muncul tulisan email is not valid. Kemudian bagian name juga sama, required. Misalnya required ya. Kalau kita tidak mengisikan, maka akan muncul tulisan the name field can be empty. Password juga sama. Misalnya kita mengisikan kurang dari 8 karakter, maka akan muncul tulisan password must have at least 8 karakter. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Monika Zanta mengenai condition. Lalu untuk perubahan sedikit seperti tadi ya, menambahkan parameter baru, flash data yang diganti jadi menampung get errors. Lalu else kita menambahkan else, logiknya ditambahkan masuk ke dalam else. Sudah? Saya kira itu saja. Lalu kita lanjut ke demonstrasinya. Silakan, Alif, dilanjutkan. Baik, saya akan melanjutkan ke bagian demonstrasi website final kami. Jadi sebelum ingin mengtes websitenya, kita terlebih dahulu membuka XAMPP kita, lalu menghidupkan bagian Apache dan bagian MySQL. Kemudian kembali lagi ke text editor kita. Di sini kita langsung saja buka terminal baru.
Lalu di sini kita ketikkan PHP Spark Search, lalu kita klik enter. Nah, di sini apabila muncul seperti ini, maka website telah bisa langsung saja dijalankan dengan langsung saja kita salin URL yang ini, lalu kita buka ke browser bebas, browser apa saja. Di sini saya menggunakan Chrome. Jika sudah terbuka, langsung kita kopikan saja URL tadi ke sini dan kita klik enter. Nah, di sini website final kami telah berhasil dibuka dan kami akan mendemokannya mulai dari register. Untuk membuka laman register, kita langsung klik saja tombol belum punya akun ini. Dan untuk register sendiri akan dijelaskan oleh Anwari Pasha Akbar. Kepada Anwari Pasha Akbar, saya persilakan. Oke, baiklah. Terima kasih Alif Tariq Al-Kausar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai register. Karena tadi sudah kita buat di Code Igniter mengenai rules dan message-nya, maka kita akan coba di sini. Kita akan demonstrasikan di bagian register ini. Untuk kasus pertama kita coba semuanya kita kosongkan terlebih dahulu. Kita coba klik register, maka akan muncul tulisan message tadi ya, username can be empty, dan can be empty, email paid can be empty, password can be empty. Berarti harus kita isikan semua terlebih dahulu. Kita coba lagi dengan kasus yang salah, misalnya dengan nama Reza Rahadian misalnya ya. Dengan username yang sudah ada, kita coba Alif Tariq, email yang sudah ada juga aliftariq@gmail.com, dan passwordnya kurang dari 8 karakter, misalnya tes12. Kita coba klik register, maka akan muncul error, sebuah pesan error yang mana username already exist. Ya kan, karena tadi sudah ada username sudah ada database, maka berarti sudah ada artinya. Email juga sudah ada database, tidak bisa berarti. Password juga have at least 5 karakter. Tadi kita mengisikan kurang dari 8 karakter, maka muncul error tersebut. Kita coba lagi ya, misalnya emailnya, misal nama Reza Rahadian, kita isi dengan username Reza Rahadian misalnya. Nah, kita coba isi emailnya, bukan sebuah email, ini sebuah email misalnya. Reza Hardian aja atau ini sebuah email. Oke. Passwordnya tes123456. Oke, kita klik register. Maka akan muncul tulisan error berupa email is not valid. Karena email yang kita isikan tadi bukanlah berupa email. Baiklah, kita akan mengisikan dengan aturan yang sudah kita buat dengan kita akan mengisikan dengan benar. Misalnya nama Reza Hardian, username Reza12, emailnya rezarahardian@gmail.com, passwordnya tes123456. Kemudian kita klik register. Nah, ini kan kembali ke page login. Artinya register yang kita lakukan sudah berhasil dan sudah tersimpan di database. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alif Tariq Al-Kausar. Baik, saya akan menjelaskan mengenai login. Di sini kita coba terlebih dahulu dengan kondisi salahnya, di mana di sini kita mencoba memasukkan username yang tidak ada, misal Alif 12,
dan passwordnya kita coba tes 1, 2, 3, 4, 5. Kita coba login. Nah, di sini terdapat pesan error berupa user not found atau user tidak ditemukan karena memang belum kita loginkan dan username tersebut memang belum terdaftar pada database kita. Lalu kita coba menggunakan username yang telah ada, tetapi dengan password yang salah, misal tes 1, 2, 3, 4, 5. Kita coba login. Di sini akan muncul pesan wrong password atau password salah karena memang password yang kita inputkan tadi berbeda dengan password yang telah kita registerkan sebelumnya. Selanjutnya kita coba saja login dengan kondisi yang benar, di mana dengan username Reza12 dan passwordnya tes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita klik login. Nah, di sini kita telah berhasil login dengan username dan password yang telah kita buat di laman register tadi. Di sini kita dapat mengedit profile, mengedit name, mengedit fakultas, mengedit prodi, mengedit deskripsi, dan email dan username juga dapat diedit. Di sini saya akan memperagakan edit profil terlebih dahulu. Edit. Lalu di sini kita coba untuk mengubah fotonya terlebih dahulu dengan menggunakan file yang bukan image. Misal kita coba menginputkan sebuah zip. Apakah sudah terlihat? Baik, kita coba save image. Nah, di sini akan muncul notifikasi pesan error berupa please upload a valid image file. Sehingga kita hanya bisa menginputkan file berupa PNG, JPG, JPEG, atau GIF. Di sini kita coba menginputkan file yang berupa foto, berupa JPG, dan kita coba save image. Dan di sini telah berhasil diubah. Kemudian untuk diedit profil juga bisa untuk mengubah password yang akan dijelaskan oleh Alpanza Ipanda. Pada Alpanza Ipanda saya persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ubah password. Pertama, kita coba kondisi yang salah. Misal di bagian password baru yang kurang dari 8 karakter. Seperti tes 1, 2, 3. Dan di bagian config password, kita masukkan password yang tidak sama dengan di atasnya. Misal tes 1, 2, 3, 4, 5. Kita save. Maka akan muncul peran peringatan di mana password harus paling sedikit memiliki 8 karakter. Dan config password haruslah sama dengan password yang barunya. Kemudian kita coba dengan kondisi yang benar. Di mana password dan config password kita isi dengan tes 1, 2, 3, 4, 5. Lalu tekan save. Maka password berhasil diubah. Selanjutnya, saya serahkan ke Irfan Malik. Lalu kita juga dapat mengedit user profile berupa username, email, nama, NIM, fakultas, prodi, dan deskripsi. Di sini terdapat aturan sendiri ya, berupa username dan email ya, yang harus unik. Jadi coba kita gunakan username yang sudah digunakan ya. Kita coba di sini Alif Thorik ya. Emailnya juga Alif Thorik. Coba kita save. Dan jika kita save, dia akan mengeluarkan error berupa username adresis, email adresis yang berarti sudah terdaftar di database. Coba kita ganti dengan berupa username yang ini ya, yang benar ya, yang tidak ada di database-nya.
yang belum terdaftar, yang unik. Harian. Emailnya juga tambahkan 12 saja terakhir. Nah, kita coba. Nah, di sini kita sudah mengganti tandanya email sudah valid dan ini. Lalu kita edit profil lagi. Di sini ada aturan lain untuk email ya, bahwa email haruslah berbentuk seperti email ya. Jadi email itu harus valid seperti saat register. Ya, silakan dicoba kita save ya. Kita save. Nah, dia akan mengeluarkan error berupa email yang tidak valid. Emailnya tidak valid. Lalu terdapat beberapa field lain di sini, yaitu nama, NIM, fakultas, prodi, deskripsi. Dapat diedit dengan bebas ya. Dengan aturan namanya bisa sampai 100 atau berapa. Ya, 100 atau berapa. Silakan edit nama, misal jadi Reza Bahrudin. Reza Bahrudin. Oke, untuk NIM-nya kita taruh asal saja ya. Ya. Untuk fakultasnya fakultas seni, prodinya prodi perfilman, deskripsinya saya suka bakso aja. Oke. Ya, kita save ya. Nah, di sini perubahan dapat kita lihat ya. Nama sudah berubah jadi Reza Bahrudin, NIM-nya sudah berubah, fakultasnya sudah berubah, prodinya sudah berubah, deskripsinya juga sudah berubah. Lalu dapat saya kembalikan lagi ke Alif untuk penjelasan Bapak. Silakan Alif. Baik, untuk terakhir adalah logout, di mana di sini ada sebuah button bertuliskan logout yang berfungsi untuk mendestroy session login kita, di mana kita akan dikeluarkan dari kondisi login menjadi kondisi belum login yang akan mengarahkan kita ke page login seperti di awal tadi. Baik, sekian demo project web UAS dari kelompok 4. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.